Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali berjumpa bersama Ustadz untuk mempelajari materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini tema kita adalah tentang rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ananda yang dirahmati Allah, mari kita lihat pertama kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama ini, meyakini bahwa rendah hati, hemat dan hidup sederhana adalah perintah agama. Yang kedua, memahami perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran surat yang ke-25 ayat 63, Quran surat ke-17 ayat 26 sampai 27 dan hadis yang berkaitan dengan materi ini. Kemudian membaca Quran surat yang ke-25 ayat 63, Quran surat ke-17 ayat 26 sampai 27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Kemudian berikutnya menampilkan hafalan Quran surat ke-25 ayat 63, Quran surat ke-17 26 sampai 27 serta hadis terkait dengan lancar. Terakhir menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan pesan Quran surat ke-25 ayat 63, Quran surat ke-17 ayat 26 sampai 27. Ananda yang berbahagia, inilah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan yang amat berbahagia ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita berkaitan dengan materi ini menyebutkan arti Quran surat ke-25 ayat 63, Quran surat ke-17 ayat 26 sampai 27 serta hadis rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan benar. Kemudian tujuan kedua menjelaskan makna isi kandungan Quran surat 25 ayat 63 dan Quran surat 17 ayat 26 sampai 27 serta hadis rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga mengidentifikasi hukum baca mat dalam Quran surat ke-25 ayat 63 dan Quran surat ke-17 ayat 27 dengan benar. Kemudian tujuan berikutnya mendemonstrasikan bacaan Quran surat yang ke-63, Quran surat ke-63 itu surat Al-Furqan ayat 25 ya, ayat 63, surat ke-25 ayat 63. Kemudian Quran surat ke-17 ayat 26 dan 27 dengan tertil dan lancar. Terakhir tujuan pembelajaran kita adalah menampilkan contoh perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana sebagai implementasi dari Quran surat Al-Furqan 63, Quran surat Isra ayat 26-27 dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ananda yang dirahmati Allah, selanjutnya kita lihat Quran surat Al-Furqan ayat 63 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oke Ananda, nanti lihat di rumah bacaannya lebih lengkap, dilihat, diperhatikan. Ini ya, kita lihat artinya dulu. Hati perkata wa ibadur rahman, artinya itu adalah dan hamba Allah yang maha luas kasih sayangnya. Qalu salama, mereka mengucapkan
Mereka mengatakan, yamshuna 'alal ardi, mereka berjalan di atas bumi. Wa idza khatabahum, dan ketika menyapa mereka, al-jahilun, orang-orang yang bodoh dengan kata-kata menghina, hauna, dengan rendah hati. Ini adalah arti beberapa kata yang kita ambil. Silakan Anda lihat nanti dalam Al-Quran yang lebih lengkapnya, yang lebih jelasnya. Quran surat ke-25 ayat 63. Tolong nanti ini juga dihafal ayatnya. Oke Nanda, kita lanjutkan. Ciri-ciri ibadur rahman. Wa ibadur rahman, ciri-ciri orang yang termasuk kategori ibadur rahman. Ya. Apa cirinya? Yang pertama ini dia tawadu. Tawadu, rendah hati, tidak sombong, dan menghormati orang lain. Yang kedua, tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Ini digambarkan seperti ini planet, ya, betapa besarnya planet itu, bumi yang paling kecil ini. Betapa kecilnya kita sebagai hamba Allah, maka diri kita merasa kecil dibanding makhluk Allah yang lainnya. Artinya kita tidak sombong, ya, selalu rendah hati. Kemudian walaupun kaya, tidak merasa kaya, apalagi sampai meremehkan orang lain. Tidak merasa mempunyai kekayaan apapun. Artinya harta yang dititipi oleh Allah untuk kita itu adalah titipan. Ini contoh, ada seorang ulama besar yang memilih hidup dalam kesederhanaan padahal dia kaya luar biasa. Kemudian ini fakir, merasa tidak pintar walaupun orang lain melihatnya sangat alim. Merasanya pintar boleh, merasa pintarnya yang nggak boleh. Kaya boleh, merasa kaya apalagi sampai meremehkan orang lain tak boleh. Ya. Kemudian inilah ciri-ciri ibadur rahman. Pertama tawadu, yang kedua tunduk, yang ketiga merasa kecil, ya. Kemudian tidak sombong dengan kekayaan, kemudian merasa fakir sehingga mendorong dia menjadi orang yang lebih baik, lebih bekerja keras dan sebagainya. Selanjutnya, contoh sifat rendah hati. Pertama, kalau kita yang paling sederhana contohnya itu adalah belajar dengan baik. Karena merasa ilmu yang dimilikinya masih belum seberapa. Semakin orang belajar, semakin mempelajari ilmu pengetahuan, maka makin terasa dia kurang ilmunya. Karena memang ilmu diberikan Allah kepada kita itu amat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Sedikit. Walaupun orang melihat kita ilmunya sudah luas, tapi pada hakikatnya ilmu itu belum ada apa-apanya. Oleh karena itu terus belajar dengan baik, dapat satu ilmu yang ini, lanjut dengan ilmu berikutnya. Kemudian yang kedua, membantu. Suka membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran, tidak pilih-pilih teman. Yang ketiga, mendahulukan, mempersilakan orang yang lebih tua, orang yang alim, ustaz untuk duduk terlebih dahulu kalau dalam sebuah majlis. Kalau berjalan pun seperti itu, ini etikanya. Kemudian suka bermusyawarah dan berdiskusi setiap ada masalah atau persoalan. Tidak ada kita ini yang tidak punya masalah. Kalau bermasalah di dalam keluarga, bermasalah dengan orang tua, maka diskusi dengan cara-cara yang baik. Katakanlah perkataan qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang baik, perkataan yang membesarkan hati orang yang mendengarkannya. Kemudian hidup dengan penuh sederhana, hidup tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidup sederhana. Ini di antara contoh dari sifat rendah hati. Selanjutnya, cara menumbuhkan sifat rendah hati. Bagaimana pula caranya bisa kita menumbuhkan sifat rendah hati? Yang pertama, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki segala sesuatu dan hanya Dialah yang patut sombong. Sementara manusia hanyalah diberikan titipan, tidak layak, tidak patut untuk sombong. Jadi orang yang mengenali Allah dengan baik, maka akan tumbuh sifat rendah hatinya.
Makin kenal dengan Allah, makin rendah hati dirinya. Walaupun diberikan dia kelebihan yang luar biasa, kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan ketampanan, kelebihan kecantikan, tapi ketika dia mengenal Allah, maka itu tidak akan membuat dirinya tinggi hati, tapi malah akan membuat dirinya makin rendah hati. Yang kedua, mengenal asal penciptaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa asal usul manusia berasal dari sesuatu yang hina. Ya, berasal dari sesuatu yang hina. Allah lah yang mengangkat derajat kemuliaannya. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian mengenal kelemahan diri. Mengenal kelemahan diri, maka diri ini pun akan terdidik untuk bersifat rendah hati. Siapapun kita, tidak ada yang sempurna, pasti memiliki sisi-sisi kelemahan, sisi-sisi kekurangan. Ketika kita mengenali itu, maka sifat rendah hati akan tumbuh dalam diri kita. Kemudian merenungkan nikmat Allah, senantiasa bersyukur, maka kita akan terhindar dari sifat sombong. Renungkanlah ciptaan Allah, betapa luar biasanya Allah menciptakan, mulai dari diri kita, alam dan sebagainya. Kemudian ibadah yang tertib, terutama ibadah salat, karena salat juga melatih sifat rendah hati dan tawaduk, melatih diri kita untuk rendah hati. Bahkan yang paling mulia di dalam tubuh kita, kepala dan kening kita letakkan di lantai. Kita letakkan di lantai, wujud melatih sifat rendah hati dan tawaduk kita. Kemudian apa manfaat sifat rendah hati? Pertama, mengukuhkan. Apa yang dikukuhkan? Mengukuhkan hubungan silaturahmi dengan orang lain. Yang kedua, dihormati, disayangi dan dihormati oleh semua orang. Nah, inilah manfaat sifat rendah hati. Orang yang rendah hati, dia akan mudah menjalin hubungan dengan orang lain, mudah dihormati dan disayangi oleh semua orang. Kemudian terhindar dari sifat sombong, terhindar dari sifat sombong yang akan menumbuhkan permusuhan dan perpecahan antar sesama. Kemudian memotivasi diri untuk berbuat lebih baik dan untuk meraih kesuksesan sebagaimana yang telah diraih oleh orang lain. Termotivasi. Kemudian cinta Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara manfaat dari sifat rendah hati yang bisa kita ambil, kita petik dari orang-orang yang rendah hati. Ananda yang dirahmati Allah, itulah materi pelajaran kita. Di antaranya silakan nanti diulang supaya lebih mantap, dan jangan lupa kerjakan tugasnya berikut ini. Di antara tugasnya silakan dibuat dalam buku catatannya, jelaskanlah kandungan Quran surah Al-Furqan ayat 63. Yang kedua, tulislah ciri-ciri ibadur Rahman. Yang ketiga, uraikanlah contoh ibadur Rahman dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagaimana cara menyikapi orang yang bersikap sombong terhadap kita. Yang kelima, ungkapkanlah manfaat dari sikap rendah hati. Inilah evaluasinya, silakan kerjakan baik-baik. Barangkali itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.